sejahtera untuk semuanya. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan mencoba menjelaskan mengenai masalah klasik yang terjadi pada sinkronisasi dan intraproses pada sistem operasi, yaitu the sleeping barber problem. Video ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nesa Akhila Zohmi Putri, dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Kami akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian, prosesnya yang melibatkan barber dan juga proses oleh customer-nya, dan terakhir adalah solusi. Apa itu sleeping barber problem? Nah, the sleeping barber problem ini diambil dari analogi sebuah barbershop. Kita ibaratkan ini adalah suatu barbershop dengan barber di dalamnya atau tukang pencukur rambut. Nah, jadi analogi ini itu diibaratkan barbershop dengan seorang tukang cukur dan elemen lainnya seperti kursi untuk tempat barber tersebut, dan juga ada end kursi yang digunakan untuk customer menunggu jika barbernya sedang melayani pelanggan atau customer yang lainnya. Nah, konsepnya adalah jika tidak ada customer, maka barber akan tertidur di kursinya. Seperti itu. Jika ada customer yang datang, dia harus membangunkan barbernya. Jadi sebelum ia atau customernya mencukur rambut dan mendapati barbernya sedang tertidur, maka customer akan membangunkan barbernya. Lalu konsep yang lainnya adalah jika ada customer baru dan barber sedang dalam keadaan mencukur customer yang sekarang, maka customer yang baru akan menunggu. Customer yang baru akan menunggu di ruang tunggu, atau di sini waiting chairs-nya. Di ruang tunggu tersebut ada kursi-kursi. Jadi ketika ada kursi kosong, jika tidak ada kursi kosong, maka customer akan pergi. Seperti itu. Tapi ternyata alur yang terjadi terkadang tidak sesimpel itu. Bisa saja terjadi masalah lainnya yang melibatkan barber maupun customer yang melakukan task dengan durasi tertentu. Nah, seperti apa masalahnya? Saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, apabila seorang pelanggan tiba di barbershop, dia akan melihat barber. Ternyata si barber sementara menggunting rambut customer lainnya. Maka customer tersebut menuju ke ruang tunggu. Pada saat bersamaan, si barber selesai dan menuju ke ruang tunggu. Tapi, customer yang tadi belum sampai ke ruang tunggu. Ketika barber melihat kursi ruang tunggu itu kosong, maka ia akan tertidur lagi. Jadi keadaan ini akan membuat barber menunggu customer datang dan customer menunggu barber. Jadi prosesnya tidak ada yang terjadi seperti itu. Nah, contoh yang kedua, dua customer tiba secara bersamaan. Ketika melihat barber sedang bekerja dan hanya satu kursi tunggu tersisa, maka kedua customer tersebut akan berlomba mendapatkan kursi tersebut. Otomatis, customer yang diibaratkan adalah suatu proses, maka akan berebut kursi tersebut. Nah, ketika ada satu customer yang istilahnya kalah dalam merebut kursi tersebut, maka akan meninggalkan barber. Jadi, ada beberapa masalah yang bisa terjadi di dalam proses yang melibatkan sleeping barber ini. Baiklah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai sleeping barber problem beserta bagaimana alurnya dikaitkan dengan analogi yang ada. Lalu ada beberapa masalah yang bisa muncul terkait dengan alur sleeping barber problem dan tidak selamanya selalu berjalan mulus. Selanjutnya, mengenai topik ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fikri Fadil dengan NIM H10511811074. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi The Sleeping Barber Problem, dan saya akan menjelaskan tentang proses barbernya. Jadi, pada proses barber dianalogikan bahwa seorang barberman dalam keadaan tertidur, dan di saat seperti apa sang barberman akan bekerja dan bagaimana barberman bekerja. Di sini ada sebuah gambar yang menganalogikan seorang barberman yang sedang tertidur dan waiting room. Jadi di saat seperti apa barberman akan bekerja? Sang barberman akan bekerja ketika ada customer yang datang untuk memotong rambut. Jika ada customer yang datang untuk memotong rambut, maka sang barberman akan bangun dan mengerjakan atau memotong rambut dari customer tersebut. Dan jika ada customer baru yang datang, maka customer tersebut akan berada di waiting room. Karena pada The Sleeping Barber Problem ini menggunakan FIFO atau first in first out. Jadi orang yang pertama datang, dia yang pertama akan dikerjakan atau dicukur rambutnya, dan begitu seterusnya. Orang kedua akan dikerjakan selanjutnya, dan orang ketiga akan dikerjakan selanjutnya. Terus bagaimana barberman dapat bekerja? Di sini saya mendapat sebuah flowchart. Pertama, dari start. Ketika start ini, keadaan barberman dalam keadaan tertidur atau sleeping. Maka untuk yang selanjutnya, dia akan menunggu customer. Jika tidak ada customer sampai waktunya untuk barbershop tersebut tutup, maka sang barberman akan langsung pulang ke rumah. Dan jika ada customer yang datang, maka proses selanjutnya adalah cutting hair atau memotong rambut. Pada proses ini terjadi looping, yaitu waiting customer. Jika ada customer baru lagi yang datang atau ada antrian customer sebelumnya, maka proses ini akan terus diulang sampai tidak ada customer. Jika tidak ada customer, sang barberman akan kembali ke keadaan tertidur. Dan jika dalam keadaan tertidur tidak ada customer yang datang, maka akan ke closing time dan going home. Kemudian jika ada customer yang dipotong dan waktunya sudah sampai waktu untuk barbershop tersebut tutup atau closing time, dan customernya sudah dilaksanakan untuk proses cutting hairnya semua, maka selanjutnya dia akan mengarah ke going home, yang berarti program ini sudah selesai. Dan ini adalah contoh untuk codingannya, yaitu di proses barber ada wait untuk customer. Di sini keadaan barber masih tertidur jika tidak ada pelanggan. Kemudian waiting mutex. Sang barberman mulai untuk bekerja dan customer akan datang ke akses antrian tunggu. Jika tidak ada antrian tunggu atau tidak ada customer lain yang datang, maka akan langsung dikerjakan. Waiting sama dengan -1. Jadi setiap ada proses yang terjadi, maka akan dikurangi satu sampai antrian habis. Kemudian sinyal untuk barber saat dia siap bekerja, dan sinyal waiting mutex adalah ketika sudah selesai pengerjaannya dan lanjut ke antrian berikutnya. Setelah itu pemotongan rambut akan dilaksanakan. Sekian penjelasan untuk proses barber. Untuk proses customer akan dilanjutkan oleh teman saya, Hendrikus Andre. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Andre dengan NIM H10511811009. Saya akan menjelaskan materi sinkronisasi The Sleeping Barber Problem pada proses customer. Apa itu proses customer? Proses customer adalah tahapan-tahapan proses atau siklus hubungan konsumen dengan pebisnis, di mana strategi pengelolaan klien agar melakukan pembelian secara berulang pada proses bisnisnya. Dalam kata lain, ini merupakan pembangunan hubungan yang baik pada suatu bisnis.
Dalam skenario ini, saya akan menjelaskan proses customer. Di sini saya memiliki satu tukang cukur, kemudian satu kursi tukang cukur, dan satu kursi tunggu pelanggan. Setiap pelanggan yang datang melihat apa yang dilakukan tukang cukur. Jika tukang cukur sedang tidur, maka pelanggan akan membangunkannya dan duduk di kursi. Jika tukang cukur sedang memotong rambut pelanggan satu, maka pelanggan dua akan pergi ke ruang tunggu tersebut. Ketika pelanggan 3 datang, jika barber mempunyai 3 kursi kosong di ruang tunggu, maka pelanggan 3 akan duduk dan menunggu gilirannya. Kemudian jika pelanggan 4 datang dan jika tidak ada lagi kursi kosong pada ruang tunggu tersebut, maka pelanggan 4 akan pergi. Setelah tukang cukur selesai memotong rambut pelanggan 1, pelanggan 2 akan menggantikan tempat pelanggan untuk memotong rambutnya. Sedangkan pelanggan 3 akan menggantikan pelanggan 2 pada kursi tunggu. Customer 4 yang datang lebih awal akan datang kembali untuk mengecek apakah ada kursi kosong pada ruang tunggu. Jika ada, pelanggan 4 akan mengisi kursi tunggu tersebut yang kosong. Pelanggan 3 dan pelanggan 4 akan menunggu gilirannya untuk memotong rambut sesuai urutan dengan cara mengisi kursi kosong tadi. Setelah selesai, ketika tidak ada lagi pelanggan atau belum ada pelanggan yang datang, tukang cukur kembali tidur sampai pelanggan datang dan membangunkannya lagi. Begitulah gambaran atau proses customer pada sleeping barber. Kita juga bisa membuat algoritma proses customer-nya, di mana kita bisa membuat proses customer-nya. Kita bisa memasukkan signal dalam kurung waiting, mutek, koma, atau kita bisa dijadikan sebagai akses antriannya. Kemudian menambahkan if jika dalam kurung waiting kurang dari kursi tunggu dalam kurung perawal, ini memastikan jika ada kursi kosong. Kemudian memasukkan waiting trik 2 sama dengan waiting ditambah 1 trik koma, ini sebagai tambah antriannya. Kemudian kita bisa memberikan sinyal lagi dalam kurung customer trik koma. Di sini kita bisa menambahkan jumlah antriannya lagi. Kemudian menambahkan signal dalam kurung waiting mutek trik koma. Ini kita bisa melepaskan antriannya. Kemudian kita menambahkan wait atau tunggu dalam kurung barber trik koma. Ini kita bisa menunggu tukang potong rambut untuk memotong rambut pada pelanggan 1, pelanggan 2, dan pelanggan 3, pelanggan 4 untuk dilayani potong rambutnya. Kemudian dalam kurung kerawal else, buka dalam kurung kerawal signal dalam kurung waiting mutek dalam kurung kerawal. Kira-kira begitulah penjelasan mengenai barber sleeping pada proses customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi the sleeping barber problem. Agar proses barber dan customer tidak terjadi race condition, di mana ada proses yang bekerja secara bersamaan yang menyebabkan data berubah-ubah atau tidak konsisten, maka diberilah solusi dengan menggunakan 3 semaphore. Semaphore di sini merupakan suatu cara menangani critical section dengan variabel bertipe integer yang diakses 2 standar operasi atomik, yaitu wait dan signal. Untuk semaphore yang pertama, yaitu customers, di sini untuk menghitung jumlah pelanggan yang hadir di ruang tunggu dan tidak termasuk yang berada di kursi cukur. Semaphore kedua, yaitu barbers, 0 digunakan untuk mengetahui si tukang cukur sedang tidak bekerja, sedangkan 1 ketika barber bekerja. Semaphore ketiga adalah mutex atau mutual exclusion, yaitu mekanisme sinkronisasi untuk menetapkan batas suatu data. Jadi jika suatu proses sedang mengerjakan critical section, maka tidak boleh ada proses lain yang masuk, sehingga kondisinya dikunci. Untuk penjelasan solusi tersebut, yang pertama,
Tukang cukur memblok semapor pelanggan sampai pelanggan datang. Memblok di sini berarti nilai tukang cukur bernilai 0, yaitu tukang cukur sedang tertidur. Ketika pelanggan datang, pelanggan harus mendapatkan mutex untuk masuk ke dalam critical section. Pelanggan kedua yang baru datang harus menunggu sampai pelanggan pertama melepaskan mutex. Setelah pelanggan mendapatkan mutex, maka pelanggan tersebut harus memeriksa apakah ada kursi tunggu yang tersedia atau jumlah yang menunggu kurang dari jumlah kursi. Jika tidak, maka mutex dilepas dan pelanggan pergi. Namun, jika ada kursi tunggu yang tersedia, maka variabel counter tunggu atau jumlah pelanggan yang sedang menunggu diincrement, yaitu bertambah 1, dan tukang cukur terbangun, sehingga pelanggan tersebut melepaskan mutex. Tukang cukur mengambil mutex dan memulai potong rambut. Setelah selesai, pelanggan pergi dan jika tidak ada pelanggan lagi, maka tukang cukur tertidur kembali.